seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama berkata, amin. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke ruangan sekolah. Baik, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bersuka cita bersama sebab hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan kuat untuk hari ini. Seperti pujian kita bahwa kalau ada hadirat Tuhan maka segala sakit penyakit diangkat. Katakan amin. Beban hidup kita juga diangkat. Amin. Hutang jadi lunas. Amin. Itu yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengatasi frustrasi. Mengatasi frustrasi. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, adakah mereka menunjukkan wajah-wajah yang frustrasi? Enggak ya? Semua bersuka cita karena di gereja ya. Enggak tahu setelah keluar dari gereja ya. Kalau di gereja kan semua bersuka cita karena ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa memang semua kita pernah mengalami yang namanya frustrasi. Entah kita akui atau tidak. Kalau kita mengalami kegagalan misalnya berulang-ulang, pasti ada rasa frustrasi. Apa itu frustrasi? Saya mencoba melihat di dalam kamus bahasa Indonesia. Ini supaya nggak salah ya. Kalau salah kan salahin kamusnya. Frustrasi adalah rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Dalam Wikipedia ini panjang dijelaskan, kata frustrasi itu berasal dari kata Latin frustratio. Ini hampir mirip juga, ini perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Jadi semakin penting tujuan yang ingin hendak kita capai, maka kalau itu tidak berhasil, maka semakin besar rasa frustasi. Misalnya kalau kita punya tujuan untuk berangkat ke satu tempat, ke luar kota, ya, ke Ujung Menteng. Ujung Menteng kan luar kota juga ya. Tiba-tiba ban bocor di tengah jalan, nggak jadi ke sana, ya kecewa. Tapi kira-kira frustrasinya atau kecewanya, kecewa berat atau masih sedang-sedang ringan. Tapi kalau misalnya kita sudah dibeliin tiket seseorang ya, untuk pergi ke Israel misalnya, mungkin ada bonus, tiba-tiba pada hari hanya kita mengalami sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita berangkat, kira-kira frustrasinya berat apa masih ringan juga? Agak berat ya. Kenapa? Karena kita merasa tujuan ke sana itu lebih penting daripada hanya sekedar ke Ujung Menteng atau ke Cakung. Nah, frustrasi merupakan emosi yang kompleks yang bisa menimbulkan dampak yang besar pada orang yang mengalaminya. Sehingga muncul respon emosi, kemarahan, ya, gara-gara ban bocor tengah jalan, tujuan gak tercapai, bisa kemarahan, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap kendaraannya, bisa marah terhadap keluarga, bahkan lingkungan dimarahin. Kemudian ada rasa kesedihan, dan bisa juga mengarah kepada stres, depresi, sehingga pada akhirnya kehilangan minat untuk hidup. Waduh, ini bahaya berarti ya ketika seseorang mengalami frustrasi. Namun frustrasi juga bisa menjadi indikator yang berguna ketika
disikapi secara positif, dijadikan sebagai cambuk, sebagai motivasi untuk berubah, untuk bangkit dari kegagalan. Nah, apa saja sumber dari frustrasi itu? Bisa berasal dari luar dan bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang berasal dari dalam, misalnya saat seseorang tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka akan timbul rasa kecewa hingga frustrasi. Sudah dilihat nih, ya, ketika jalan-jalan ke mall, wah ini naksir satu baju lah katakan. Aduh, tapi waktu itu karena ada urusan yang lain, dilewatkan dulu. Tapi ketika merasa itu sesuatu yang harus saya dapatkan, ayo balik lagi, kita balik lagi ke mall sana. Ada baju saya udah tandain, kasih spidol, kasih tanda tangan gitu. Balik lagi bajunya udah dibeli orang. Ada rasa frustrasi, rasa kecewa. Tentu ini untuk ibu-ibu ya, karena bapak-bapak nggak pernah seperti ini. Dan ketika terjadi konflik dalam diri sendiri pun bisa muncul yang namanya frustrasi. Ada keinginan yang bentrok antara mau mengejar karir dan menikah misalnya. Waduh, lagi ada promosi di sekolah, akan diangkat jadi kepala sekolah. Tapi di satu keinginan yang lain udah pengen menikah. Tapi udah malam, kata Mr. Roy gitu. Ya saya lucu juga dia menulis status pengen menikah tapi udah malam katanya. Apa maksudnya ya? Jadi bilang itulah itu gitu. Karena anak saya orang Medan. Nah kemudian ada yang disebabkan dari faktor dari luar. Faktor dari luar ini bisa membuat orang frustrasi, misalnya ketika ada orang lain yang sengaja menghambat kita sehingga kita gagal. Ada tempat yang kita anggap membuat tempat yang sulit sehingga kita juga tidak berhasil. Sehingga itu kita menyebut sebagai faktor dari luar. Nah untuk faktor dari luar ini siapapun kita nggak bisa menghindarinya. Tapi dengar baik bahwa kita bisa mengatasinya. Yang setuju katakan amin. Contoh sederhana misalnya kalau kita tahu di jalur jalan Bekasi itu macet, maka kita akan cari jalur yang lain untuk masuk ke jalur BKT. Ya. Di situ lebih lancar. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya mau lewat jalur Bekasi harus disterilkan. Kita kan bukan orang penting. Kecuali kita punya duit bayar ya. Itu kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa mengatasinya dengan berbelok arah untuk lewat jalan BKT. Semua sudah tahu jalan-jalan tikus, sehingga tikus kehilangan jalan. Nah, tanda-tanda orang yang frustrasi, ya ini nggak usah lihat temennya, lihat diri sendiri ya. Saat mengalami frustrasi, respon kulit, wah ada hubungannya dengan kulit. Bukan gatal, bukan. Kurang sensitif gitu ya. Jadi kadang-kadang udah ditepok-tepok masih ngelamun gitu, masih halu gitu. Kan gatal-gatal beda itu. Itu udah mengarah ke yang lain. Kemudian yang kedua, tekanan darah tinggi. Wah, tekanan darahnya naik. Jadi menyediakan amlodipin untuk mengobatinya. Kemudian otot wajah, ya itu mempengaruhi otot wajah dan cenderung orang yang frustrasi itu kelihatan wajahnya tegang dan sedikit memerah gitu ya, bukan imut-imut ya. Ya saya melihat sini nggak ada ya, semua ceria, tersenyum karena di gereja, enggak di rumah juga. Nah kalau kita melihat akibat frustrasi yang justru ini sangat merugikan bagi kita, maka sebuah kebodohan kalau kita
menjadi orang yang tetap dalam situasi yang frustrasi. Jadi siapa saja bisa frustrasi, tapi bagi anak-anak Tuhan kita nggak boleh frustrasi. Katakan amin. Nah itu sebabnya dalam Yeremia pasal 18 kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita tidak boleh frustrasi? Kalau cukup waktunya saya akan melihat bagaimana membahas bagaimana mengatasinya, tapi kalau nggak sempat nanti di ibadah yang kedua. Mengapa kita tidak boleh frustrasi? Jadi siapa saja bisa frustrasi, tapi kita nggak boleh frustrasi. Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 kita akan baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya. Yeremia 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya ayat 2. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada bunyinya, sama-sama. Masakan aku tidak dapat berpindah kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti kamu lihat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Dari ayat-ayat yang kita baca ini satu kisah yang luar biasa. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi kepada seorang tukang periuk, tukang pelarikan. Dan ternyata pada seorang tukang periuk itu ada pelajaran yang sangat berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tentang mengatasi frustrasi. Saya melihat ada hal-hal yang luar biasa. Mengapa orang percaya, anak-anak Tuhan, kita yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak boleh frustrasi? Jawabannya adalah di ayat yang ke-6. Saya bacakan sekali lagi. Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kaum Israel itu kita ganti dengan kita, saya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Jadi jawabannya adalah mengapa kita tidak boleh frustrasi? Karena kita ini ada dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Semua kita ini dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita berada di dalam tangan Tuhan, berarti yang pertama, Tuhan yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Jelas sekali di ayat yang ketiga dikatakan tadi, di ayat yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Karena kita ada dalam tangan Tuhan, berarti Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan yang bekerja itu artinya Tuhan yang sedang membentuk kita. Kalau Tuhan yang membentuk kita, maka berarti Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Nah, itu sebabnya kita tidak perlu frustrasi dengan hidup ini. Kegagalan bisa saja menimpa siapapun. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, 7 kali orang benar itu jatuh, tapi 7 kali dia bangkit. Artinya tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata frustrasi dalam kamus orang percaya. Kenapa? Sebab kita ini ada dalam tangan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 dengan jelas berkata, Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku,
yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi jelas sekali bahwa hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Bahkan sejak penciptaan, ciptaan yang lain Tuhan berfirman maka jadilah, maka jadilah. Tapi dengan manusia, Alkitab mencatat Tuhan Allah mengambil debu tanah kemudian membentuk manusia. Jadilah kita. Dan bukan hanya jadi manusia, tapi firman Tuhan berkata dihembuskannya nafas hidup. Jadi nafas hidup manusia itu berasal dari roh Allah itu sendiri. Sehingga kita bisa hidup. Betapa spesialnya orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ini dibentuk oleh Tuhan. Jadi mari kita tidak boleh menjadi orang-orang yang frustrasi karena kita ada dalam pembentukan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini. Mungkin kita merasa kita orang yang paling gagal, kita orang yang paling malang, kita orang yang tidak berhasil, kita orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi dengan baik firman Tuhan mengingatkan kita, kita ini dibentuk oleh Tuhan. Bukan kebetulan kita ada, bukan kebetulan kita jadi. Dan bukan kebetulan ketika kita mengalami kegagalan, mengalami situasi yang sulit. Karena ternyata Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dia tahu ke depan apa yang akan terjadi bagi hidup kita. Itu sebabnya mari bangkit. Yang setuju katakan amin. Jangan menjadi orang yang frustasi. Mazmur 139 ayat 13 firman Tuhan berkata, Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Tuhan yang membentuk kita. Lagi-lagi ayat ini menegaskan bahwa kita ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang merancang. Dari dalam kandungan Tuhan sudah menenun kita. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, kita adalah buatan Tuhan, maka kita juga percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas kita. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan punya tujuan atas kita, maka kita nggak boleh frustrasi. Hari ini mungkin kita merasa orang yang gagal, tapi karena kita tahu Tuhan punya tujuan dengan baik, bahwa tujuan Tuhan, rancangan Tuhan tidak mungkin gagal atas hidup kita. Nah itu sebabnya kalau kita tahu rancangannya tidak mungkin gagal, tujuan Tuhan tidak mungkin gagal, mungkin hari ini hanya menjadi pelajaran bagi kita. Ada pelajaran yang berharga supaya kita tidak boleh frustrasi, karena kita tahu kita dikerjakan, Tuhan bekerja atas hidup kita, Tuhan yang membentuk kita, dan Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh frustrasi? Tadi yang pertama karena Tuhan bekerja di dalam kita. Yang kedua di ayat yang keempat dengan jelas firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Wah luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Pelajaran berharga yang Tuhan tunjukkan kepada Yeremia untuk umat Israel pada waktu itu dengan menyuruh Yeremia pergi ke tukang periuk. Ternyata yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menyerah atas ciptaannya. Seperti tukang periuk yang kita lihat, ketika bencana atau ketika tanah liat di tangannya itu rusak dikatakan, maka apa yang dia lakukan adalah tukang periuk itu mengerjakan kembali. Kata rusak ini bukan hanya sekedar cacat sedikit,
Tapi rusak ini bisa yang saya sebutkan tadi karena ada faktor dari dalam dan juga bisa faktor dari luar. Mungkin rusak disebabkan karena tanah itu masih bercampur pasir misalnya, atau tanah itu bukan tanah pilihan, tanah yang masih ada kotorannya, sehingga kemudian ketika dibentuk bisa tanah itu tidak menjadi tanah yang baik untuk sebuah bejana atau sebuah periuk yang akan dibentuk. Itu faktor dari tanah itu sendiri. Dan gambaran kehidupan kita seperti yang saya sebutkan, bahwa bisa dari dalam yang membuat kita rusak, frustrasi, rasa kecewa, karena hati kita yang belum murni, hati kita yang belum bersih, hati kita yang masih tercampur dengan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi, sehingga dari diri kita lah sendiri yang membuat bencana itu kemudian rusak, ya. Hancur, ya. Kata rusak ditulis dengan kata sakat, artinya menjadi terluka. Rusak juga menjadi membusuk. Waduh, betapa mengerikan Bapak Ibu Saudara kalau ada sesuatu yang belum beres dalam hidup kita. Itu menjadi faktor internal yang bisa merusak bencana itu, bisa membuat busuk bencana itu, bisa membuat terluka bencana itu. Dan kemudian dikatakan, tapi lihat bahwa tukang periuk itu tidak berhenti ketika bencana itu rusak, ketika bencana itu terluka, ketika bencana itu mulai membusuk. Tukang periuk nggak kehabisan akal, tukang periuk nggak berhenti untuk membiarkan bencana itu rusak. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengerjakan kembali menjadi bencana yang lain. Katakan amin. Serusak apapun hidup kita hari ini, seluka apapun hati kita, kehidupan kita, apakah ada sesuatu yang mulai membusuk ya di hati kita? Dengar baik, Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Kalau kita sadar ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menyerah dengan hidup? Bukankah sekali lagi hidup kita ini punyanya Tuhan? Roma 14 ayat 8 dengan jelas berkata bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati kita ini adalah milik Tuhan. Kalau sang pembuat perjunan, sang pembuat periuk itu nggak menyerah terhadap periuknya yang ketika rusak, ketika terluka, ketika membusuk, kenapa periuk itu harus menyerah? Padahal dia yang dibentuk. Kenapa kita harus menyerah dengan pembentukan Tuhan atas hidup kita? Kenapa kita harus bilang, ya udahlah Tuhan, ya, gak usah betulin saya, gak usah perbaiki saya, biarin saya begini. Itu orang yang frustrasi akan seperti itu. Dia gak menyadari bahwa sebetulnya tukang periuk itu akan mengerjakan kembali bencana yang telah busuk, bencana yang telah rusak, bencana yang telah dilukai. Dan perhatikan baik, apa yang Tuhan lakukan? Dia membuat bencana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan tidak dibatasi dengan konsep pikiran kita yang sangat terbatas. Yang kalau kita bilang Tuhan saya udah gagal di plan A, udah nyerah Tuhan, saya gak akan berhasil. Tuhan masih punya plan B, Tuhan masih punya rencana C, Tuhan masih punya beribu-ribu bahkan berjuta-juta rencana untuk menolong kita. Ketika bencana itu rusak, dia ambil kembali, dia bentuk menjadi bencana. Bukan ditambal Bapak Ibu Saudara, bukan dipoles lagi, bukan. Kalau orang yang lagi bangun misalnya sebuah bangunan, ya, kalau tiba-tiba lagi pengerjaan ada bagian yang retak misalnya kesenggol orang kah, atau memang karena campurannya kurang baik, maka yang akan dia lakukan bukan dirombak, itu akan merasa si kontraktor akan merasa rugi kalau dia rombak lagi bikin baru, tapi dia berusaha untuk nambalin, ya dipoles lagi supaya jadi bagus.
Dan itu akan kelihatan ada bekasnya, wah ini bekas ditambah. Tapi yang tukang penjunan ini buat, bukan begitu. Dia hancurin tanah liat tadi, dia mulai dari awal lagi. Bagian mana nih yang membuat bejana saya rusak? Bejana saya itu retak, bejana saya itu terluka. Makanya Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang lama sudah berlalu, aku menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud menjadi ciptaan baru, bahwa ketika bejana hidup kita, kehidupan kita menjadi cacat, menjadi terluka, Tuhan hancurkan. Dan proses penghancurannya itu memang sakit, Bapak Ibu. Gak enak. Tapi kalau kita memang sadar, saya kan periuk, saya kan bejananya Tuhan, gak boleh komplain sama Tuhan. Apapun maunya Tuhan, rombak saya Tuhan, hancurkan saya Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu dengan mudah, seperti tukang periuk yang melakukan. Dia bentuk menjadi bejana yang baik. Menurut kita, Tuhan, bejana yang ini loh yang saya suka. Tapi kan udah rata, yang pulihkan seperti yang itu loh Tuhan. Tapi apa yang baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Tuhan. Karena yang Tuhan mau cari menurut apa yang baik menurut pemandangan. Hidup kita harus menjadi yang baik menurut pemandangan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya mari kita relakan, biarkan Tuhan menghancurkan, mendaur ulang hidup kita, supaya kita jadi bejana yang indah pada pemandangan Tuhan. Kalau hari ini kita merasa, Tuhan, saya udah indah di bagian ini, begini saja saya sudah cukup. Enggak, seharusnya menjadi yang baik, yang indah pada pemandangan Tuhan. Tuhan mau kita terlihat indah pada pemandangannya. Kenapa? Karena kita ini adalah gambaran, kita ini adalah cerminan dari Tuhan itu sendiri. Di tahun yang lalu ketika kita punya tema tentang tahun pemurnian, bagaimana ketika orang dimurnikan dengan panas, emas yang dimurnikan dengan panas yang mencapai 1000 derajat, itu digambarkan sampai kemudian wajah dari si pelarik itu, orang yang memanaskan emas itu, bisa terpantul dari emas itu sendiri. Dan kehidupan orang percaya yang dimurnikan ketika dihancurkan, dibentuk menjadi bejana yang indah pada pemandangan Tuhan, itu artinya bahwa bejana itu mencerminkan si pembuat bejana itu. Orang menilai sebuah lukisan yang indah, sebuah figuran-figuran yang indah, sebuah karya-karya yang indah, itu pasti akan mencari tahu siapa di balik semuanya itu, siapa yang melukis, siapa yang memahat begitu indah ukiran-ukiran. Mereka akan mencari tahu, sehingga yang terkenal itu bukan hanya sekedar lukisannya, tapi di belakangnya si pelukisnya yang terkenal. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sedang membentuk bejana itu menurut pemandangannya menjadi bejana yang indah, supaya kemudian Tuhan yang nampak. Orang cari tahu kok bisa indah bejana itu, siapa yang membentuknya? Karena sekali lagi kita ini adalah pantulan, kita ini adalah cerminan dari si pembuat periuk itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Jangan frustrasi. Jangan frustrasi terhadap diri kita sendiri. Ya, gak boleh. Jangan frustrasi terhadap anak-anak kita. Ya. Karena kita tahu anak-anak kita itu buatan Tuhan. Kalau dia pun rusak, tangan Tuhan tidak akan berhenti untuk menghancurkan kembali. Atas asalkan kita berada dalam kasih anugerah. Jangan menyerah dengan suamimu, jangan menyerah dengan istrimu, jangan menyerah dengan keluargamu, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dia terus bekerja. Bagian mana yang kita anggap itu telah menjadi rusak, Tuhan akan hancurkan kembali, dan Dia membentuk menjadi bejana. Kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah dengan hidup kita, maka kita tidak boleh
menyerah dengan keadaan apapun yang sedang kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap orang bisa mengalami frustrasi. Mungkin hari ini kita sedang frustrasi. Jadi sebetulnya ciri-cirinya banyak orang yang sedang frustrasi, bukan hanya tekanan darah naik, bukan hanya nggak sensitif lagi, bukan hanya dia menunjukkan tampang yang tegang dan lain sebagainya, tapi banyak faktor yang bisa terlihat dari orang-orang yang frustrasi. Kita bisa saja mengalami itu, Bapak. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, nggak boleh. Kita nggak boleh tinggal dalam situasi menjadi orang yang frustrasi. Sebab kenapa? Tuhan yang membentuk. Dia yang berdaulat. Sekecil apapun yang kita alami hari ini, percayalah semua tidak luput dari pemantauan Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan saja nggak pernah menyerah dengan diri. Tuhan nggak menyerah dengan keluarga kita. Tuhan nggak menyerah dengan keadaan ekonomi kita. Tuhan nggak menyerah. Karena dia tahu kalau itu rusak, dia pasti akan bentuk menjadi bencana. Ya. Amin. Mari, miliki semangat, miliki gairah. Amin. Untuk terus mencari Tuhan. Amin. Untuk terus tinggal dalam kasih karunia. Tidak menjadi orang-orang yang frustrasi, tapi menjadi orang yang menampakkan lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu.
mungkin engkau bukan hanya gagal di bagian hal-hal yang lahiriah, untuk hal-hal yang jasmani, tapi kita harus mengakui seringkali kita juga gagal dalam perkara-perkara rohani. Kita sudah komit buat resolusi, Tuhan saya mau begini, mau begini, mau begini. Tapi kembali bahwa kita mendapati bejana kita itu rusak, membusuk, terluka. Mungkin karena disebabkan kita yang masih menyimpan dosa, menyimpan amarah, menyimpan dendam. Atau mungkin kita menganggap karena orang lain yang membuat kita gagal dalam berkomitmen kepada Tuhan. Hari ini jangan pandang dirimu, jangan lihat orang lain, jangan lihat lingkunganmu. Kenapa saya harus gagal? Kenapa saya harus seperti ini? Tapi mari kita berfokus kepada Tuhan. Jadikan itu sebagai motivasi diri untuk bangkit. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang terus bekerja, Tuhan yang akan terus membentuk hidup kita. Dia sedang bekerja membentuk kita. Kalau didapati bejana itu rusak, maka dia hancurkan kembali, dia bentuk menjadi bejana yang lain. Dan bejana yang lain itu pasti indah di pemandangan Tuhan, bukan di pemandangan manusia. Jangan ukur dirimu dengan apa kata orang, dengan apa yang dilihat orang. Tapi kita sedang berurusan dengan Tuhan. Tuhan sudah indahkan bejana yang engkau bentuk ini pada pemandangan. Biar kita mau datang siang hari ini. Tuhan, ini hidupku seperti bejana di tangan Sang Penjunan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan menurut caramu dan menjadi indah di pemandangan-Mu Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Jangan menjadi orang yang frustrasi. Datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan
Perjamuan boleh mendengar. Kau telah buktikan cintamu Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu bersyukur. Membayar-bayarku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Yang menjadi pertanyaannya, manakah tempatku berlayar, berjalan bersamamu takkan goyah, semangat kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Tempatku biar Engkau leluasa membentuk kembali bejana hidup kami ya Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap bagian-bagian yang merusak bejana. Kami tanggalkan segala bentuk kepahitan, dendam, amarah. Kami tanggalkan segala dosa yang merintangi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bantu kami. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Biar Engkau sekali lagi leluasa membentuk kami Tuhan. Karena Engkau sang penjunang kami. Bukti kasih-Mu, bukti karya-Mu, pembentukan-Mu atas hidup kami. Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan bersekutu dengannya ya Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
sebelum makan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Bahkan dalam nama Tuhan. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah. Terima kasih. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Engkau yang berkemanfaat diberi kelegaan dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Kristus mengalir kuasa Tuhan. Kuasa saling bekerja, angkat setiap gantikan dengan sukacita, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan kesembuhan, gantikan dengan kekuatan mengalir.
Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan, dan kemudian kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita, untuk kami boleh nikmati dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan ini menjadi wujud ketaatan kami kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Janji firman Tuhan kami tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami yang mau tetap taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Setia dalam pembacaan firman satu pasal satu hari, kita terus akan menciarkan setiap rema yang Tuhan berikan untuk kita, dan kita terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita melalui firman Tuhan, melalui rema yang Tuhan berikan untuk kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia mengikuti Zoom malam kita dari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam, dan Zoom pagi kita jam 5 pagi hari Senin dan hari Kamis. Kita bertemu di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir ya. Jam 8 malam hari Jumat kita akan berdoa bersama di tempat ini. Dan hari Sabtu, anak-anak muda yuk kumpul di tempat ini jam 6 malam ya. Kita akan bersama-sama beribadah, anak-anak muda akan berkumpul bersama di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap ya di pengumuman yang pertama, kita akan mengadakan Natal di tanggal 11 Desember jam 5 sore ya. Dan kita akan mengadakan ibadah Natal di tanggal 25, dan itu ibadahnya satu kali ya Pak ya, di hari Minggu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di awal bulan ya, di bulan November. Saya akan mengumumkan yang berulang tahun di bulan November. Tanggal 5 November, anak kita semua ya, WL kita yang luar biasa, yaitu Sarah Christina ya. Dan tanggal 5 juga, oh Kelia, Elia, oh ya oke, happy birthday. Iya El, anak kita
tadi ya. Iya, Oin berulang tahun bulan November. Dan tanggal 12 November Kathleen, anak dari Cirosa ya. Dan 21 November opa kita, Opa Hari ya. Oke, nanti bisa bersama-sama mengunjungi Opa Hari ya di mana ya Pak? Di Bogor ya, di Bogor ya. Opa Hari ternyata sudah betah di sana ya. Oke, tanggal 25 November Natal. Wah, kayaknya kita diundang lagi nih ya. Tapi khusus sekolah minggu ya. Tapi kemarin Tina yang ulang tahun kita diundang juga Pak. Jadi Nathan juga kayaknya diundang. Oke, tanggal 29 November Ibu Imelda. Dan kembarannya saya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara berkesempatan bisa hadir boleh datang ya. Tapi jangan sore-sore ya, karena pagi sampai sore itu saya ada di rumah sakit Siloam ya untuk mengantar mami saya ya. Jadi kalau mau datang agak malam sedikit begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman yang lain Pak Gembala ya. Siap-siapin kado buat saya ya Pak ya. Iya. Karena Pak Gembala ini kurang inisiatif kalau masalah begini. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama kita akan selesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit